Hello guys, terima kasih sudah klik video ini. Kasus kali ini khusus ditujukan buat kalian para penonton yang sering naik transportasi umum nih, kayak bus atau angkot. Karena kita nggak bisa milih tabiat orang yang kita ajak dalam satu tumpangan itu. Dan penumpang transportasi umum di kasus kali ini adalah salah satu penumpang yang nggak beruntung banget. Jadi, suatu hari ada seorang perempuan yang lagi nunggu bus di halte seperti biasanya, cuy. Hari itu, perempuan ini lagi seneng banget tuh, sekaligus nggak sabar buat pergi ke pekerjaan impiannya. Dia pun naik bus dan senyum nih ke pemudi buat sekedar beramah tamah doang, sekaligus nyalurin kebahagiaannya hari itu. Namun, siapa sangka kalau senyuman yang dia anggap sepele justru jadi penentu takdirnya. Ini bukan kisah dongeng, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang perempuan di Malaysia yang diperkaos dan disodomi sebelum dibunbun oleh supir bus yang ternyata adalah mantan kriminal. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian nggak gagal paham. Siapkan cemilan dan selamat menonton! Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dulu dengan korbannya. Nur Suzaili Mukhtar atau biasa dipanggil Susi adalah seorang warga negara Malaysia yang berumur 24 tahun. Dia berasal dari Kangar Perlis yang ada di bagian barat Malaysia. Dan dia tinggal di sebuah apartemen di daerah Kampung Baru, Kuala Lumpur dengan temannya. Di dalam keluarganya, Susi dikenal sebagai anak yang patuh dan penyayang. Walaupun Susi itu tinggal jauh dari keluarganya, dia tetaplah seorang anak yang dekat dan rutin nih komunikasi dengan mereka. Susi adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Mukhtar Ibrahim dan Harrison Husin. Selain dekat dengan keluarganya, Susi juga orang yang cerdas dan berprestasi, cuy. Karena di usianya yang ke-24, Susi ini sudah meraih gelar lulusan ilmu komputer dari Universitas de Montfort di Inggris. Sebagai lulusan kampus luar negeri, tentunya karir Susi ini di dalam bidang teknisi komputer pun terjamin, cuy. Hal ini membuat Susi itu dipandang sebagai orang yang berprestasi dan sukses nih sama lingkungannya. Sekarang saya memperkenalkan si pelaku yang bikin kita gedeg banget ini. Hanafi Mat Hasan atau biasa dipanggil Hanafi adalah seorang warga Malaysia yang berumur 34 tahun. Dia berasal dari Bachok, Kelantan di daerah timur laut Malaysia, cuy. Hanafi adalah seorang pekerja serabutan yang bekerja di pabrik dan proyek konstruksi sebelum dia diterima jadi supir bus di salah satu perusahaan bus yang ada di Malaysia. Di kehidupan rumah tangganya, Hanafi juga udah pernah nikah tuh sebanyak 4 kali dan dia punya 3 mantan istri, cuy. Dari 3 mantan istrinya itu, dia punya total 3 anak perempuan dan istrinya yang terakhir lagi ngandung anak laki-lakinya. Selain punya banyak mantan istri, Hanafi juga punya cukup banyak riwayat kriminal. Di tahun 1988, dia pernah dilaporin tuh atas pelecehan seksual di Pahang, Malaysia oleh mantan istrinya sendiri. Dan di tahun 1994, dia pernah dituntut juga, cuy. Karena udah melakukan pelanggaran kepercayaan atau dia pernah nipu orang gitu. Ini terjadi di Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Lalu di tahun 1996, dia pernah melakukan pencurian di Cukai, Terengganu, Malaysia. Dan sempat dipenjara selama 30 bulan. Ditambah 2 kali cambukan. Jadi sebenarnya sebelum jadi sopir bus itu, Hanafi adalah orang dengan banyak catatan kriminal, cuy. Terus gimana sih kejadian itu bisa terjadi? Kok bisa akhirnya Hanafi ini ngelakuin hal sekecil itu ke Susi? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Kita awali kisah ini dari Susi. Susi adalah perempuan yang pekerja keras dan cerdas. Di umurnya yang ke-24 itu, dia baru saja nih diterima kerja di perusahaan yang menjadi impiannya.
dan menjadi teknisi komputer di sana. Perusahaannya ini bernama Pantai Medical Center yang letaknya di Kilang, Selangor, Malaysia. Jarak tempat kerjanya dari apartemennya sekitar 45 menit sampai 1 jaman. Jadi, dari tempat tinggal Suzy ke tempat itu beda kota ya cuy. Nah, buat menuju ke sana pun, Suzy ini mutusin buat naik bus. Dan pagi itu, di tanggal 7 Oktober tahun 2000, Suzy udah standby nih di stasiun bus terdekat sekitar jam 7.30-an pagi. Setelah itu, dia naik bus ekspres Kiara yang disupirin sama si Hanafi. Di situ, Suzy naik bus seperti biasanya aja. Dia senyum ke sopir bus buat beramah tamah. Terus nyari tempat duduk yang nyaman nih buat dia nikmatin perjalanannya itu. Dan setelahnya bus juga jalan seperti biasanya ke halte-halte tempat pemberhentiannya. Terus saat udah sampai di daerah Kelang, semua penumpang udah turun kecuali si Suzy. Suzy nggak ada pikiran buruk saat itu, karena emang tempat tujuannya dia mungkin lebih jauh tuh dari penumpang yang lainnya. Di situ duduklah Suzy dengan tenang sambil nunggu sampai di halte pemberhentiannya dia. Tapi waktu itu Hanafi ini mulai ngelirik-ngelirik si Suzy dari kaca spion sambil gigit bibirnya untuk nahan nafsu. Kabarnya nafsu seksualnya naik ekstrim banget karena dia ngelihat kecantikan dan kebahenolannya si Suzy cuy. Ditambah mungkin dia ngerasa makin mabuk kepayang lagi cuy saat si Suzy tadi sempet senyumin dia di awal-awal naik bus. Suzy yang lagi berada di kursi penumpang, dia nggak ngeh tuh sama pikiran bejat yang lagi ada di kepala si Hanafi. Dia cuman duduk santai aja sambil menikmati pemandangan. Terus dengan pikiran kotor di kepalanya, Hanafi ngebelokin rute busnya bukan ke tempat biasa, tapi ke tempat terpencil. Suzy yang sebenarnya udah ngerasa kalau ada yang aneh sama rutenya, masih bisa berpikiran positif tuh. Karena dia ngira mungkin ada penambahan rute bus atau gimana gitu. Jadi Suzy masih duduk di kursi penumpang tanpa ada prasangka apa-apa. Nah si Suzy baru mulai curiga saat bus itu tiba-tiba pergi ke jalanan yang sepi di Jalan Bukit Tinggi yang masih berada di daerah Kelang. Daerah yang dituju sama Hanafi itu benar-benar sepi banget dan hanya sedikit ada aktivitas penduduk di sana. Dia baru mau nanya ke supir busnya, tapi nyalinya langsung ciut cuy. Saat dia ngelihat mata yang penuh nafsu buas milik si supir bus atau si Hanafi. Sadar dengan hal itu, akhirnya Suzy mulai teriak-teriak minta tolong. Nah, ngelihat Suzy yang udah mulai sadar atas niat buruknya, Hanafi pun langsung ngegas busnya itu ke tempat sepi banget di lorong Pegaga yang masih berada di Jalan Bukit Tinggi dan markirin busnya di sana cuy. Suzy yang udah nebak apa yang bakalan terjadi pun langsung berusaha kabur. Tapi Hanafi yang badannya jauh lebih gede dan jauh lebih kuat itu bisa tuh dengan mudah buat nahan si Suzy ini di bus itu. Di situ Hanafi langsung ngelepas semua bajunya Suzy dan ngiket tangannya pakai hijab yang dipakai Suzy saat itu. Lalu setelahnya nggak pakai lama, langsunglah tuh Hanafi ini melakukan aksi yang udah dia imajinasikan sejak tadi, yaitu memperkaos si Suzy. Dia memperkaos Suzy dari lubang depan dan dari lubang belakang cuy. Terus saat Suzy masih memberontak, Hanafi nggak segan juga tuh buat mencekik lehernya si Suzy pakai hijab yang sama yang tadi dia pakai buat ngiket tangannya Suzy. Saat mengalami hal itu, Suzy ini benar-benar nggak berdaya. Karena di bus itu benar-benar cuma ada mereka berdua. Dan sekeras apapun si Suzy berteriak, rasanya suara Suzy cuma mentok di dinding-dinding bus itu. Di kesempatan yang ada, Suzy juga sempat mukul-mukul kaca bus itu sambil Hanafi melakukan aksinya.
Tapi tetap aja tuh rasanya seperti sia-sia karena jalanan itu sangat sepi banget. Selang beberapa lama, akhirnya nih ada juga harapan yang datang. Harapan itu berupa saksi mata yang kebetulan lewat nih di tempat itu dan sempat ngelihat ke arah bus itu. Keempat saksi mata itu adalah seorang siswa berumur 18 tahun, seorang pria berumur 50 tahun, seorang pengemudi motor, dan seorang guru pengemudi mobil. Mereka semua melihat Susi yang telanjang di dalam bus itu sambil nangis dan gedor-gedor jendela dengan muka yang putus asa dan bergelimang air mata. Di sana mereka pun niat tuh buat ngehampirin bus itu. Tapi Hanafi yang ngelihat sekelompok orang mau menghampiri busnya, dia pun langsung balik lagi nih ke kursi kemudinya dan langsung bawa busnya itu kabur. Mereka sempat kejar-kejaran sebelum Hanafi ngebelokin busnya ke jalan Sambau dan berhasil lolos. Setelah lolos, dia membawa busnya ke jalan terpencil lagi, yaitu di daerah Taman Bukit Tinggi. Di sanalah dia menyelesaikan apa yang dia mulai. Dia lanjut mencekik Susi pakai hijabnya Susi. Terus kedengaran bunyi leher yang patah bersamaan dengan badannya Susi yang langsung lemas tergeletak. Disitulah akhirnya Susi yang naas itu mengembuskan nafas terakhirnya. Lalu setelah itu Hanafi memastikan kalau Susi udah benar-benar meninggal dunia. Terus dia kemudikan busnya lagi ke daerah lebih terpencil yang ada di Taman Bukit Tinggi itu juga. Di tempat itu kebetulan ada proyek konstruksi tuh. Hanafi pun membuang badan Susi gitu aja dari bus ke depan proyek konstruksi itu. Bahkan saat dia membuang jasadnya Susi, Hanafi ini nggak berusaha buat nutupin badannya Susi yang telanjang itu ataupun nutupin jasadnya Susi sama sekali buat ngehilangin bukti. Dan akhirnya masih di hari yang sama atau di tanggal 7 Oktober tahun 2000, jasad Susi ditemukan oleh seorang pekerja di proyek konstruksi itu. Jasad Susi ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yaitu masih telanjang bulat dengan hijab yang masih melilit di lehernya dan salah satu sepatunya yang masih nyantol di kaki cuy. Orang yang nemuin jasadnya Susi pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Gak lama setelah mendapat laporan, pihak kepolisian Malaysia pun akhirnya datang nih ke tempat yang dilaporkan. Dan mereka menemukan jasadnya Susi dengan kondisi yang sangat mengenaskan itu. Tapi pihak kepolisian Malaysia nggak berhasil tuh menemukan identitas dari jasadnya Susi. Karena jasad Susi dibuang gitu aja tuh tanpa adanya dokumen-dokumen atau kartu identitas seperti KTP. Tapi tentunya di situ pihak kepolisian nggak nyerah begitu aja. Mereka pun mulai melakukan investigasi buat mencari tahu tuh siapa jasad yang mereka temukan. Kenapa jasad itu bisa ada dalam keadaan yang mengenaskan seperti itu? Dan siapa sih yang melakukan hal sekecil itu kepada jasad perempuan yang sangat cantik itu? Akhirnya pihak kepolisian pun melakukan analis forensik ke jasadnya Susi buat mencari tahu alasan kematiannya. Dokter forensik yang bertugas saat itu, Dr. Halim bin Mansar atau Dr. Mansar, menjelaskan bahwa kalau Susi meninggal karena dicekik dan dipukul kepalanya. Dr. Mansar juga menemukan adanya 44 luka di badannya Susi, termasuk lehernya yang patah. Setelah itu, Dr. Mansar mengkonfirmasi tuh kalau sebelum kematiannya, Susi juga diperkaos dan disodomi. Dokter forensik itu berhasil mengamankan sampel air mani yang ada di dalam perutnya Susi buat penyelidikan selanjutnya. Selain itu, pihak kepolisian juga menyelidiki laporan yang mereka dapat dari salah satu saksi mata yang melihat kejadian Susi diperkaos di dalam bus. Saksi mata itu bernama Devan.
Dia seorang siswa berumur 18 tahun yang sempat kejar-kejaran tuh sama si Hanafi. Dia menjelaskan ke polisi tentang gimana bus itu berhasil kabur dari kejaran mereka. Devan juga ngasih tahu nomor registrasi bus Hanafi saat itu, yaitu bus Express Kiara dengan nomor WDE 4256. Setelah dapat informasi penting itu, polisi pun lanjut menginvestigasi tentang bus berplat nomor registrasi itu. Pihak kepolisian minta kesaksian dari orang-orang yang ngerasa naik bus itu di waktu kejadian. Jelas aja tuh, kesaksian dari penumpang bus langsung merujuk ke Hanafi. Kepolisian yang ngerasa kalau mereka udah dapat bukti yang cukup pun akhirnya berhasil menangkap Hanafi di tanggal 10 Oktober tahun 2000 atau 3 hari setelah kejadian pembunuhan itu terjadi. Setelah Hanafi ditangkap, dia langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah 5 jam diinterogasi polisi akhirnya bisa membuat Hanafi mengakui kejahatannya yang udah dia lakukan itu. Selain itu juga, polisi ini bisa membuat Hanafi ngarahin polisi ke pipa terpencil yang ada di terminal bus di Klang Utara. Di mana tempat itu adalah tempat Hanafi ini membuang tas dan dokumen-dokumennya si Suzy. Dari sana cuy, barulah pihak kepolisian itu tahu kalau jasad perempuan itu adalah jasad milik Nur Suzaili Mukhtar. Pihak kepolisian langsung menghubungi keluarganya Suzy buat ngasih tahu ke mereka berita sedih ini. Keluarga Suzy yang mendengar kalau Suzy yang hilang selama berhari-hari itu ternyata ditemukan meninggal pun langsung nangis kejer dan syok berat. Dan mereka hanya bisa pasrah tuh dengan keadaan. Nah, pada akhirnya jasad Suzy diserahkan ke keluarganya dan dia dimakamkan di tempat kelahirannya di Kangar, Perlis, Malaysia. Sementara itu, Hanafi yang udah ditangkap, polisi pun lanjut menyuruh Hanafi untuk tes DNA buat mastiin lagi tuh kalau memang bener-bener Hanafi lah pelaku pemerkosaan dan pembunuhan si Suzy. Pihak kepolisian nyocokin air mani yang diambil oleh dokter forensik dengan DNA Hanafi dan hasilnya cocok cuy. Akhirnya Hanafi pun diadili pada tanggal 12 Maret tahun 2001 di Pengadilan Tinggi Shah Alam dengan hakim yang bertugas saat itu yaitu Hakim Moh Hisamuddin MD Yunus. Di persidangan itu, Hanafi menolak mengakui kejahatannya dengan dalih kalau dia diserang oleh sekelompok orang bersenjata yang nggak dikenal. Lalu, dia pun kabur dari lokasi kejadian sebelum pembunuh itu berhasil membunuh si Suzy. Tapi pengakuan Hanafi yang pelin-pelan ini nggak dipercaya tuh oleh hakim. Selain itu, bukti-bukti yang ada udah cukup kuat untuk membuktikan kalau Hanafi lah pelaku utama dalam kasus ini. Akhirnya pada tanggal 26 April tahun 2002, Hakim Moh Hisamuddin memvonis Hanafi dengan hukuman metong atas pembunuhan kejam yang dia lakukan terhadap si Suzy. Dan ditambah hukuman 20 tahun penjara, lalu 12 kali hukuman cambuk atas pemerkosaan brutal yang dia lakukan. Menindaklanjutin putusan hakim itu, Hanafi mengajukan banding ke pengadilan di Putrajaya, Malaysia pada tahun 2005. Tapi pengajuan banding itu ditolak oleh hakim yang bertugas. Kabarnya saat melalui persidangan, Hanafi kerap mendorong nih dan melakukan kekerasan ke wartawan yang mau ngeliput dia. Hal ini membuat publik yang udah geram sama si Hanafi jadi semakin geram lagi. Selain publik, keluarga Hanafi pun nampaknya juga udah menerima atas vonis hukuman metong yang diterima oleh si Hanafi. Salah satu mantan istri Hanafi juga bilang kalau dia mau si Hanafi cepetan dihukum metong saja.
Dan dia juga bilang tuh kalau dia nggak mau anaknya sampai tahu kalau ayahnya bisa melakukan hal sebejat itu. Bahkan ibunya Hanafi sendiri juga bilang kalau hukuman harus dijalankan dan anaknya harus menanggung semua konsekuensi dari perbuatannya itu. Akhirnya pada tanggal 19 Desember 2008, Hanafi pun dihukum metong dengan cara digantung di penjara Kajang, Selangor, Malaysia. Eksekusinya dilakukan dini hari dan saat Hanafi berumur 42 tahun cuy. Keluarga Susi dikabarkan lega atas eksekusi Hanafi dan ayah Susi bilang kalau dia ngerasa puas keadilan akhirnya ditegakkan walaupun butuh waktu yang sangat lama. Selain itu, ayah Susi juga bilang kalau hanya Tuhan yang mampu memaafkan kesalahannya Hanafi. Dan itu artinya dia nggak bisa maafin Hanafi yang udah ngebunuh putrinya yang amat dia sayangi dan dia banggakan itu. Pemerkosaan dan pembunuhan Susi ini juga ngasih dampak yang sangat besar ke masyarakat dan pemerintah Malaysia saat itu. Publik ngerasa pemerintah perlu ngetaatin lagi keamanan di kendaraan umum biar kedepannya nggak ada lagi kejadian yang sama seperti yang dialami Susi ke orang-orang lainnya. Selain itu, publik juga mengecam perusahaan bus yang menerima karyawan dengan banyak riwayat kriminal seperti Hanafi sebagai salah satu pengemudi bus di perusahaan mereka. Mereka beranggapan kalau seharusnya perusahaan bus itu bisa menelusuri riwayat hidup calon sopir-sopirnya sebelum menerima mereka sebagai karyawan. Nah, begitulah akhir dari kasus Susi Suzaili Muchtar, seorang wanita berprestasi di Malaysia yang meninggoy setelah diperkaos di bus oleh seorang mantan kriminal. Dan pesan yang kita dapat dari kasus ini, selalu waspada saat menggunakan kendaraan umum. Perhatikan orang-orang di sekitar dan pekalah terhadap tanda-tanda mencurigakan. Pastikan kamu tahu posisi pintu darurat, alat keselamatan, dan identitas kendaraan yang kamu tumpangi. Karena dengan begitu, kamu bisa lebih siap mengambil tindakan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Kira-kira apakah hukuman yang dikasih ke Hanafi udah setimpal tuh sama apa yang dia lakukan ke Susi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye!